Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan tausiah duha pada hari Kamis 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2020 Hijriah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang karakter lebah yang mengandung hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Anak-anakku sekalian, sifat lebah yang harus kita contoh, yang pertama adalah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Begitulah pula sifat seorang mukmin. Haruslah mencari dan makanlah yang halal, yang lagi baik. Karena itu jika mendapatkan amanah, dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan, dan dusta. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan-perbuatan tadi merupakan khaba'ith atau kebusukan. Jadi kita sebagai pelajar tidak berbohong ketika dia mengerjakan tugas hasil karya sendiri atau dibantu orang lain. Ketika diberi amanah oleh orang tua untuk belajar, maka dia belajar, tidak main game, tidak bermain-main. Itu contoh teladan dari lebah. Jadi menjaga aman. Yang kedua, mengeluarkan yang bersih. Lebah itu yang dikeluarkan adalah madu. Madu yang menyehatkan bagi manusia. Dia produktif dengan kebajikan dibandingkan binatang lain yang hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Seorang mukmin seyogianya produktif dengan kebaikan. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya bukan menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Hartanya bermanfaat bagi manusia. Kalau dia berkuasa atau memegang amanah tertentu, dimanfaatkannya untuk sebesar-besar kemanfaatan manusia. Itulah contoh yang kedua dari lebah. Jadi mengeluarkan yang bersih. Artinya juga kita dalam berkata-kata harus mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kata-kata yang sopan santun, penuh dengan tata krama. Anak-anakku sekalian, yang ketiga, karakter lebah yang harus kita contoh adalah tidak pernah merusak. Lebah biar bagaimanapun menempatkan dirinya di dahan, dahan itu tidak rusak dan patah. Artinya tidak merusak lingkungan hidupnya, padahal dia tidak punya akal. Manusia yang katanya punya akal justru berlomba-lomba merusak lingkungan. Banyak dari kita ya belajar mencoret-coret tembok orang lain, banyak coret-coret baju habis lulus. Itu adalah contoh yang tidak baik. Harusnya dia memikirkan orang lain juga yang menderita, memikirkan
orang tuanya, memikirkan keluarganya juga. Nah, inilah contoh bagi kita dari kehidupan lebah. Yang keempat, lebah ini mempunyai sifat bekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas gitu ya, lebah bekerja membersihkan bilik sarang untuk telur baru, dan selalu setelah berumur 3 hari ia memberi makan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Dan begitulah hari-harinya penuh semangat, berkarya dan beramal. Seorang mukmin lebih dituntut bekerja keras dan semangat pantang mundur. Jika telah selesai dari suatu urusan, kata Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 7, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, inilah karakter lebah yang keempat, yaitu bekerja keras. Jadi anak-anakku sekalian, bangun tidur Anda jangan langsung tidur lagi. Bersihkan tempat tidur, bersihkan lingkungan rumah kita, bersihkan diri kita. Itu bekerja keras. Kemudian langsung belajar, kemudian membantu orang tua. Syukur-syukur nanti Anda punya pekerjaan sendiri yang bisa menghasilkan, bisa membantu orang tua. Itulah karakter lebah yang keempat, bekerja keras. Selanjutnya, yang kelima, lebah ini punya kebiasaan bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Jadi lebah ini selalu hidup dalam koloni yang besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk mengisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon. Feromon itu satu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu. Untuk apa? Untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Itulah seharusnya sikap orang-orang beriman yang diibaratkan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kal jasadil wahid, atau dalam hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seperti satu bangunan yang saling mengokoh. Nah, ini yang harus kita kita contohi dari lebah ini, kerja sama ya, dan selalu tunduk pada pimpinan. Nah, ini saling toleransi, empati, ya. Melihat orang lain susah dia membantu. Kemudian apabila ada kesenangan, mendapat kesenangan, dia bersyukur dengan cara mengundang teman-temannya makan-makan misalkan, atau mengundang temannya berbagi rezeki yang telah dia miliki. Inilah kita lihat tubuh kita, apabila tangan kiri terasa gatal, maka otomatis tangan kanan dengan sigap menggaruknya. Artinya tangan kanan tidak egois dengan tangan kiri. Ketika kaki kita tersandung, maka yang pertama kali bersedih adalah mata, mengeluarkan air mata. Kemudian bibir pun ikut jebeng gitu, ikut jebeng. Kemudian hidung ikut kempas-kempis gitu. Kenapa? Ikut menderita apa yang dialami oleh teman-temannya atau anggota tubuh yang lain, kerja sadil lain. Terakhir anak-anakku sekalian, yang keenam, karakter lebah yang harus kita ikuti adalah tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Nah, ini sikap seorang mukmin harus memiliki solidaritas dan kepedulian, empati terhadap sesamanya dalam kondisi dan keadaan apapun, bagai satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tadi itu
kal bunyan yashuddu ba'dahu. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, bisa meniru apa yang terdapat dalam lebah misalkan ya. Dan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada duha pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan buat saya sendiri, dan sampaikan salam saya buat keluarga yang hadir, keluarga yang masih ada, dan kita tak lupa doakan keluarga kita yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan rahmat maafkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.